Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan judul renungan saya, Paskah, Perdamaian Antara Allah dan Manusia. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19 bagian A. Hari Paskah adalah hari peringatan terpenting bagi umat Kristen. Mengapa? Karena melalui Paskah, manusia telah diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus. Sehingga Allah berkenan mengaruniakan keselamatan bagi orang yang percaya. Sebenarnya kata Paskah itu berasal dari mana? Kata itu berasal dari kata Ibrani, Pesach, yang artinya melewati. Paskah dimulai saat bangsa Israel sedang diperbudak bangsa Mesir. Karena hati Firaun yang keras, maka dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu Allah memberi mereka tulah. Pada tulah ke-10, Allah memerintah bangsa Israel menyembelih domba. Lalu darahnya dioleskan di ambang pintu rumah. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir. Keluaran 12 ayat 13 dan 27 bagian B. Darah korban domba itu telah menyelamatkan anak sulung bangsa Israel karena malaikat Allah melewati dan tidak membunuh mereka. Paskah bangsa Israel adalah gambaran Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib. Yesus adalah satu-satunya korban yang layak untuk penebusan dosa dan membebaskan manusia dari hukuman Allah. Itu hanyalah gambaran dari korban anak domba Allah, yaitu Yesus. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ibrani 10 ayat 4. Ketika jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri dan secara pasti berjalan menuju penghukuman kekal di neraka. Namun melalui kematian Yesus, orang percaya dikaruniakan keselamatan kekal. Tidak ada lagi penghukuman. Satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal hanyalah melalui pengorbanan Yesus. Bukan melalui perbuatan baik atau kesalahan manusia, sebab kesalahan manusia hanyalah seperti kain kotor di mata Allah. Yesaya 64 ayat 6. Pendamaian dan pengampunan manusia oleh Allah melalui Yesus, itulah makna Paskah yang sebenarnya. Kematian Yesus terkait erat dengan kebangkitannya. Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Dia telah mengalahkan maut. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Oleh kematiannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan dengan kebangkitannya, kita diselamatkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Allah dalam Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian. Dialah Raja di sorga dan di bumi. Baginya lah segala kemuliaan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata,
Wahyu 5 ayat 13 bagian A. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13 bagian B. Tanpa pengorbanan Yesus, manusia tidak mungkin didamaikan dengan Allah. Tanpa kebangkitannya, manusia tidak bisa diselamatkan. Tidak ada jalan lain untuk selamat selain percaya pada Yesus. Inilah kebenaran sejati. Kita yang mengerti kebenaran ini harus memberitakan pada orang yang belum mengetahuinya, agar mereka pun dapat diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Amin.